jadi kayak merasa ada yang ngikutin saya, dan ngerasanya ada sosoknya, sosok kuntilanak itu. Sosoknya itu bajunya putih ya, rambutnya berantakan, panjang, tapi kalau wajah itu nggak kelihatan, samar-samar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Pancah dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Seperti biasa, kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah medeninya. Kabarnya narasumber kita mengalami gangguan dalam usahanya. Namun sebelum kita menyapa narasumber kita, saya ingin sedikit mengabarkan bahwa mereka di sekitar kita, kabarnya kalau kita bercerita, mendengarkan kisah misteri, mereka akan tertarik dan ikut bersama kita. Oke. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Mbak Yeyen. Ya. Mbak Yeyen, apa kabar? Alhamdulillah sehat sekarang, udah baikan. Alhamdulillah. Mbak Yeyen, kabarnya itu pernah mengalami gangguan dalam usahanya ya? Iya betul. Ya. Belum lama sih kejadiannya. Iya. Itu sekitar kapan itu Mbak? Bulan lalu persisnya. Ya. Ya. Dalam usaha apa itu Mbak? Usaha kuliner minuman ya. Minuman. Kan saya jualan es cincau udah jalan 4 tahun ini. Oh berarti gangguannya itu usaha Iya, es cincau itu ya? Iya. Sebelumnya itu ada usaha lain yang mengalami gangguan seperti ini nggak Mbak? Enggak, belum pernah. Oke. Silahkan diceritakan kisah awalnya seperti apa Mbak? Awalnya sih saya belum ngerasa bahwa usaha saya lagi diganggu ya. Cuman di luar logika aja, namanya musim panas biasanya kan es laris ya. Nah itu kok di jualan saya kok turun drastis penjualannya. Sampai seberapa itu Mbak drastisnya itu turunnya Mbak? Yang tadinya bisa ngelayani di atas 20 cup, sekarang paling di angka 10, bahkan di bawah 10 cup dari pagi nyampe sore. Oke. Iya. Silahkan, seperti apa gangguan selanjutnya itu Mbak? Tapi saya belum ngerasa bahwa ada yang ganjil. Terus saya jualan. Berapa hari itu Mbak mengalami penurunan drastis usahanya itu? Hampir sebulan. Tapi Mbak Yeyen belum merasa itu Iya. ada gangguannya. Iya. Saya masih nyantai aja gitu, jualan seperti biasa. Dan kan saya buka lapak es ada 3 ya. Di Langon, di Kaligayam, di Mejasem. Itu semuanya juga mengalami penurunan? Iya, karyawan saya juga kena. Ya, seperti apa itu Mbak? Itu saya sadarnya itu dilalah ada orang yang cerita ke saya juga ngalami hal yang sama. Itu saya juga baru kenal. Tiba-tiba kok orang bisa langsung cerita seperti itu kan privasi ya. Cuman kok orang itu kok cerita ke saya, dan ada 3 orang yang cerita seperti itu. Cerita bahwa seperti apa Mbak? usahanya diganggu, ada yang jahatin, ditutup lapaknya, seolah-olah tutup nggak jualan. Akhirnya saya langsung mikir, apa usaha saya juga diganggu? Karena kejadiannya persis sama apa yang saya alamin. Berarti itu padahal jualan tapi seperti nggak jualan itu? Iya. Itu ada ceritanya nggak Mbak? Apa dari yang biasa beli terus mau beli terus tiba-tiba ada? Gimana Mbak? Kan saya kan tiap hari kan nyetatus ya, namanya jualan kan kadang lewat Facebook saya kan. Saya share, ada yang komen, Mbak kalau saya lewat kok tutup terus. Itu yang ganjilnya di situ. Padahal saya jualan. Iya kan, saya kalau libur itu kalau hujan ya, kalau lagi musim panas gini kan saya buka terus. Itu ada berapa orang yang hubungi Mbak Yeyen? Kalau yang ngomong langsung ada 2 orang. Kalau yang lewat Facebook ada 1 orang. Itu lama memang sering menghubungi Mbak Yeyen bilang kayak gitu, Mbak kok nggak jualan gitu?
ya semenjak omset saya menurun aja, tiba-tiba ada yang ngomong seperti itu, kok nggak pernah jualan, kalau lewat tutup di lapak Kaligayam, di Mejasem, kayak gitu. Akhirnya saya beraniin konsultasi kan ke temen, kebetulan Ustadz juga. Tahan dulu Mbak, itu kan efek dari dagangan Mbak Yeyen ya. Oh iya. Kalau dari Mbak Yeyennya sendiri gimana, ada pengaruhnya gimana Mbak? Ada. Seperti apa Mbak? Aneh banget, sebelumnya belum pernah ngerasain gejalanya itu tiba-tiba kesengrok. Itu kejadian hampir tiap hari beberapa kali dan di waktu-waktu tertentu. Kalau pas lagi kumpul, pas tidur malam-malam kebangun batuk-batuk, dan kalau lagi di jalan itu tiba-tiba batuk. Iya, batuk sejadi-jadinya sampai ngeluarin air mata, padahal saya lagi nggak batuk. Itu Mbak Yeyen sendiri yang alami itu apa? Iya. Yang jualan itu Mbak Yeyen sendiri apa ada karyawan? Ada yang jaga pun kena. Karyawannya juga kena. Ada berapa orang Mbak? Yang kena itu 1. Sama seperti Mbak Yeyen batuk. Terus sama anaknya yang di Kaligayam yang kena anaknya dilala sering sakit, akhirnya lapak saya kan gak jualan karena anaknya sakit gitu. Setelah itu Mbak, ya saya tanya ke karyawan gimana yang dirasain, lemes Mbak, rasanya tuh kayak gitu. batuk-batuk juga? Nggak batuk, cuman kepalanya sakit banget. Selama berapa hari Mbak? Seminggu. Seminggu, sama kayak Mbak Iya. Yeyen ya, seminggu. Iya. Terus setelah mengalami gangguan seperti itu, apa yang dilakukan Mbak Yeyen? Nah itu saya beraniin konsultasi ke temen yang Ustadz. Saya cerita kronologinya dan saya janjian untuk ketemu ke rumahnya. Di sana juga ngobrol-ngobrol dulu dan ditanya sama Ustadznya, sebelum ini pernah ngalami mimpi buruk enggak? Dan saya langsung ingat, oh iya 2 hari sebelumnya tuh saya mimpi kayak direp-rep gitu loh Pak. Di mimpi itu ada sosok kuntilanak kayak narik-narik kaki saya sampai nggak bisa digerakin, kebangun juga badan saya kaku gitu, nggak bisa digerakin. Juga nggak bisa digerakin. Iya. Pak. Itu sosoknya terlihat jelas itu. Terlihat jelas kuntilanak, cuman wajahnya nggak kelihatan ya, cuma sosoknya yang Mbak Kunti gitu. Pakaiannya juga seperti merinding itu, ini. Pak. Iya. Iya. Terus gimana Pak? Dan yang saya rasain tuh takut, sepanjang hari tuh saya takut terus kalau di rumah. Jadi kayak ada yang ngintai saya, kayak di dalam kamar itu kayak ada sosok itu. Ya padahal Mbak Yeyen nggak lihat apa-apa, tapi sepertinya kayak ngerasa, diawasi iya. sama seseorang ya. Iya. Terus setelah konsultasi ke siapa tadi yang temennya Mbak Yeyen, Iya. yang Ustadz itu gimana? Di Ruqyah, setelah di Ruqyah itu gejala saya keluar lagi, batuk sejadi-jadinya, sampai nangis, sampai muntah terus, batuk terus, sampai nggak berhenti. Dan akhirnya sempat berhenti kan. Ruqyah itu kan dibacain ayat Quran ya, Ustadznya berhenti baca, saya ikut berhenti batuknya. Itu berapa kali di Ruqyah Mbak Yeyen? 2 kali. 2 kali. Iya. Itu muntahnya muntah normal atau keluar sesuatu Mbak? Muntah normal. Yang nggak normal batuknya, sampai dada saya tuh sakit kerasanya, dada sama sini tuh sakit saking batuk terus gitu. Itu kan katanya Mbak Yeyen tadi diganggu sama seorang, tuh dari Pak Ustadznya bilang nggak itu yang ganggu siapa? Oh nggak bilang. Kenapa Mbak? Karena memang kata Ustadznya juga banyak kejadian seperti itu di dunia usaha ya, yang nggak suka lah, atau ya sirik lah, nggak pengen saya maju gitu. Nggak disarankan cari pelakunya siapa, yang penting ditingkatin lagi aja ibadahnya, sedekahnya, kayak gitu saran dari Ustadz sih. Terus setelah itu Mbak Yeyen sembuh? Iya, alhamdulillah besoknya saya sehat lagi dan omset alhamdulillah naik lagi, normal lagi. Kecuali pas hujan ya, hujan memang kan es anyep lah. Ya. Nah Mbak Yeyen kan awalnya kan nggak merasa diganggu usahanya itu. Nah, setelah Mbak Yeyen itu sadar atau apa gitu,
usahanya diganggu itu seperti apa Mbak? Ada orang yang cerita, pas itu kebetulan saya kan lagi beli pakan kucing ya. Yang punya toko pakan kucing itu cerita ke saya, Mbak ini nanti tokonya pindah ya. Oh kenapa Bu gak ngontrak lagi? Ya soalnya ini ada yang gak suka sama saya. Oh emang ibu tahu dari mana? Ada yang ini naruhin tanah, nggak tahu itu tanah apa tanah kuburan mungkin. Jadi tuh saya tuh jadi kelihatannya tutup. Orangnya tuh cerita seperti itu. Oh kok bisa ada orang kayak gitu ya Bu? Itu padahal saya nggak kenal sama orang itu, cuma sekedar beli pakan kucing aja. Dan kalau dari cerita yang teman saya yang lain juga sama, ada yang naburin di depan tokonya. Akhirnya saya kan jadi mikir, apa usaha saya juga ditaburin tanah kuburan? Karena itu nggak kelihatan itu ya Mbak. Iya, cuman kan saya kan nggak nyelidiki. Cuman dampaknya memang kelihatan banget. Jualan terus, tapi kok ada beberapa yang bilang, kok nggak jualan, tutup terus. Iya. Efek dari Mbak Yeyen itu kan jadi parit batu. Iya. Terus katanya sering ketakutan itu terkait mimpi itu gimana Mbak? Iya, jadi sama gejala itu hawanya itu takut terus saya loh. Tadinya nggak pernah merasa takut, jadi kayak merasa ada yang ngikutin saya dan ngerasanya ada sosok kuntilanak itu. Ngerasa kayak ada di dalam rumah saya, terutama di kamar ya. Kalau saya menjelang tidur tuh ngerasa kuntilanaknya tuh ada di pojok, di belakang gitu. Di dalam kamar. Iya. Itu Mbak Yeyen sendiri atau ada orang lain? Sendiri. Saya sendiri, iya. Tapi kayak ngerasa ada yang diawasin sama sosok kuntilanak itu ya? Iya. Sosok kuntilanaknya seperti apa Mbak itu Mbak? Bisa diceritakan? Waktu pas mimpi sih sosoknya itu bajunya putih ya. Rambutnya berantakan, panjang, tapi kalau wajah itu nggak kelihatan, samar-samar. Yang jelas banget rambut dan bajunya, pakaiannya. Apa yang dilakukan sama kuntilanak itu Mbak waktu di mimpi itu Mbak? Di mimpi jelas banget kaki saya itu ditarik-tarik. Saya mau berusaha melarikan diri tuh nggak bisa digerakin gitu. Sampai kebangun pun jantung saya tuh deg-degan banget. Namanya orang takut gimana ya? Berusaha melarikan diri gitu. Itu yang saya rasain. Sampai mimpi seperti itu, apakah ada kebiasaan yang terlewat oleh Mbak Yeyen sebelum melakukan kegiatan itu, apa ada yang terlewat itu? Iya, di dalam mungkin kesalahan saya kali ya. Biasanya saya tiap hari baca Quran, itu saya skip baca Quran selama ya hampir sebulan lah. Karena saya mungkin sibuk, akhirnya saya menyepelekan. Sholat pun sholat aja gitu, nggak deres. Akhirnya pada hari itu terjadilah mimpi itu ya Mbak? Iya, mungkin jin masuk lewat celah itu karena saya jarang baca Quran tiap harinya. Itu di mimpi, setelah bangun gimana Mbak? Apa yang terjadi sama Mbak Yeyen? Bangun kaget saya, kaget dan takut. Dan kakinya pas bangun nggak bisa digerakin, kaku gitu. Nggak bisa digerakin? Iya. Lama Mbak itu Mbak nggak bisa bergerak? Lama, di semenit ya. Itu udah posisi sadar benar? Iya, sadar bener pas bangun. Makanya besoknya saya beranikan konsultasi langsung, karena saya ini kayaknya udah nggak wajar deh ini. Oh, setelah mimpi itu baru Mbak Yeyen konsultasi? Iya. Pak Ustadz ya? Iya. Terus setelah konsultasi ke Pak Ustadz itu apa yang dilakukan Mbak? Ustadznya itu kan bilang bahwa ruqyah itu sunnah Rasul ya. Jadi pengobatan menurut syariah Islam. Dibacakan ayat-ayat Quran dan pasti ada reaksinya gitu. Itu memang di situ memang biasa melakukan ruqyah ya? Iya, ruqyah dan bekam. Pada saat itu ada orang lain yang diruqyah Mbak? Ada karyawan saya juga, saya berdua. Oh iya. Itu apa yang terjadi Mbak setelah di ruqyah Mbak? Kalau karyawan saya muntah-muntah terus,
Kalau saya batuk-batuk terus sampai muntah, itu reaksinya. Itu proses ruqyah selama beberapa lama Mbak itu Mbak? Kurang lebih 2 jam. 2 jam Sama ruqyah. Apa langsung 2 orang itu Mbak Yeyen sama karyawan? 2 orang. Pertama sholat isya dulu karena ruqyahnya habis isya kan. Terus pakai mukena dan dimulai ruqyah. Terakhirannya sih dikasih air putih dan dibacain doa-doa dan dibasuh ke tangan, dibasuh ke muka dan diminum. Itu berarti selama proses ruqyah berlangsung itu Mbak Yeyen sama karyawan tadi itu efeknya sama muntah-muntah? Iya, muntah ada beberapa kali. Tapi muntahnya normal Mbak, enggak keluar sesuatu apa dari itu? Kalau karyawan saya muntahnya keluar ini, bercak darah. Sampai keluar darah? Iya. Kalau saya sih enggak, cuma batuk aja, itu batuk yang enggak normal. Itu setelah selesai ruqyah itu dikasih air, Iya. minum, apa yang terjadi Mbak? Badan jadi enak, enteng gitu. Terus tenggorokan juga lega. Karena saya juga enggak pusing. Batuk-batuknya sudah Hilang, iya. Dengan usaha Mbak Yeyen itu setelah ruqyah Normal kembali, alhamdulillah. sampai sekarang? Apakah Iya, alhamdulillah. jadi lagi seperti itu? Enggak sih. Sebelum buka usaha, saya ngomong ke karyawan dibacain sholawat dan disapu-sapu, disiram air cucian beras sih kalau saya nyaraninnya. Itu kenapa air cucian beras Mbak itu? Itu saya dapat info dari orang yang pernah ngalami kejadian itu. Pakai air cucian beras? Iya. Dan ini garam krosok yang kasar itu buat penangkal. Itu setiap mau buka Iya, setiap mau buka dan tutup usaha, tutup lapak. garam dicampur sama air apa sendiri-sendiri Mbak itu di berusaha? Sendiri-sendiri. Iya. Oke, terima kasih Mbak Yeyen sudah berbagi cerita di sini. Kisahnya Sama-sama. cukup menarik. Iya, karena pertama kalinya ini saya ngalami. Iya. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Oke, sedulur Ngromet, demikian tadi kisah medeni dari Mbak Yeyen. Bagi sedulur Ngromet yang memiliki kisah menarik, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim ke email Ngromet. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Misteri terbesar adalah diri kita sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.